Assalamualaikum, merhaba. Kami alumni SMK Unggulan Bina Ihsan Mulia yang melanjutkan studi di berbagai kampus di Turki. Ratusan alumni pesantren Bina Ihsan Mulia dari jenjang SMK, Maubi, dan SMAU tersebar di beberapa kampus negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan memiliki tradisi penelitian dan pengembangan yang kuat. Kami memilih jurusan berbeda-beda di bidang sosial, sains, dan teknologi. Turki menjadi salah satu tujuan pendidikan peringkat ke-8 di dunia bagi mahasiswa internasional, sehingga jumlah mahasiswa internasional di Turki pada Mei tahun 2024 mencapai 325.000 mahasiswa asing. Saat ini, alumni SMK Unggulan Bina Ihsan Mulia tercatat ada ratusan yang studi di 12 kampus di Turki, yakni Istanbul University, Sakarya University, Bursa Uludağ University, Afyon Kocatepe University, Kırklareli University, Bartın University, Bandırma Onyedi Eylül University, Süleyman Demirel University, Çanakkale 18 Mart University, Gümüşhane University, Kütahya Dumlupinar University, dan Dokuz Eylül University. Kampus-kampus ini terbaik di Turki. Kampus-kampus ini terkenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi, fasilitas yang modern, dan kesempatan penelitian yang luar biasa, serta menjadi tujuan yang menarik bagi mahasiswa internasional yang mencari pendidikan dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Kami tersebar di berbagai kampus dengan kota-kota yang berbeda dan sangat berjauhan. Turki adalah sebuah negara yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia yang dipisah oleh Selat Bosporus, Selat Dardaneles, dan Laut Marmata yang begitu indah. Dengan sebagian besar wilayahnya berada di Asia dan sebagian kecil di Eropa. Ibu kotanya adalah Ankara, sementara Istanbul adalah kota terbesar dan paling terkenal. Turki memiliki sejarah yang kaya, dengan warisan budaya yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban besar seperti Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Turki di masa modern ini juga mempunyai banyak sekali keunggulan di berbagai sektor, seperti industri otomotif, pertanian, bahkan menjadi produsen armada pesawat tempur drone dan peluru kendali yang sangat canggih. Apalagi di bidang pariwisatanya, Turki menjadi salah satu negara yang jumlah wisatawan asingnya mencapai 62 juta orang. Dengan arsitektur bangunan-bangunannya yang sangat indah, ada Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru atau Sultan Ahmed Mosque, Topkapi Palace sebagai istana Sultan Turki Osmani, pegunungan Kapadokia yang dikenal dengan balon terbang, Mount Ararat, Göcek, Antalya, Grand Bazaar, Efesus, dan masih banyak lagi wisata menarik dan juga bersejarah lainnya yang membuat siapa saja betah ketika berkunjung ke Turki. Selain kuliah di kampus-kampus tersebut, santri alumni SMK Unggulan Bina Ihsan Mulia juga ketika sedang libur di perkuliahan, ketika musim panas yang lama sekitar 2-3 bulan, biasanya kami memanfaatkan untuk bekerja part-time, sehingga kami juga bisa menghasilkan uang untuk membantu membiayai perkuliahan dan kehidupan kami di Turki. Dan menariknya, di Turki ini 99% dari populasi Turki menganut agama Islam, sehingga agama Islam sangat mempengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari di Turki, baik dalam tradisi, makanan, perayaan agama, maupun cara hidup. Meskipun masyarakat Turki secara umum juga lebih terbuka terhadap berbagai pemikiran dan gaya hidup modern. Jadi jangan khawatir ya. Saat ini ada ratusan alumni pesantren Bina Ihsan Mulia dari tingkat SMK, MA, dan SMA yang tersebar di 12 kampus terbaik di Turki. Kami bangga menjadi alumni SMK Unggulan Bina Ihsan Mulia. Adik-adik Bina Ihsan Mulia, kami tunggu di negara dua benua ini ya. Assalamualaikum, Ni hao. Kami, alumni SMK Unggulan Bina Ihsan Mulia yang melanjutkan studi di berbagai kampus di Cina. Puluhan alumni SMK Unggulan Bina Ihsan Mulia
tersebar di berbagai kampus terbaik dengan negara yang dikenal nomor 1 dalam kemajuan ekonomi dan juga teknologinya. Kami memilih jurusan yang berbeda-beda di bidang sosial, ekonomi, sains, dan teknologi. Alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia tercatat puluhan di kampus Jiangsu University, Zhejiang University of Technology, dan Zhejiang University. Kampus-kampus ini adalah kampus terbaik di Cina dalam bidang ekonomi, sains, dan juga teknologinya. Cina adalah negara yang terletak di Asia Timur dan merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, dengan lebih dari 1,4 miliar orang secara geografis. Sehingga, Cina memiliki pengaruh besar di dunia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Karena hal itu, Cina menjadi salah satu tujuan negara untuk menempuh pendidikan, di mana kami bisa semakin membuka wawasan terkait kemajuan ekonomi, sains, dan juga teknologi di Cina. Seperti bunyi dari sebuah hadis Nabi, yakni, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berkuliah di Cina menjadi hal yang sangat istimewa, di mana kami alumni SMK Bina Insan Mulia mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah atau kampus Cina. Kami tinggal di asrama yang disediakan kampus dengan fasilitasnya yang sangat memadai, sehingga kami fokus untuk belajar dan menyelesaikan studi. Menariknya lagi, negara Cina yang dikenal dengan negara komunis ini dan umat muslim yang menjadi minoritas, tapi Cina masyarakatnya memiliki nilai toleransi yang cukup tinggi. Kami merasakan nyaman dan aman dalam beribadah. Kami bangga menjadi alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia. Adik-adik SMK unggulan Bina Insan Mulia, kami tunggu di negara tirai bambu ini ya. Halo, kami alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia yang melanjutkan studi di berbagai kampus di Taiwan. Puluhan alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia tersebar di beberapa kampus negara yang dikenal nomor 1 dalam produksi semikonduktor. Kami memilih jurusan berbeda-beda di bidang sains dan teknologi. Alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia tercatat puluhan di kampus Foyin University, Tsinghua University, dan China Technology University of Taiwan. Kampus-kampus ini terbaik di Taiwan. Ini terhubung dengan perusahaan industri semikonduktor, nano, dan teknologi terkemuka di dunia. Taiwan memiliki Taman Sains Hsinchu, taman yang didirikan oleh pemerintah Republik Tiongkok tahun 1980. Di dalamnya terdapat 370 perusahaan teknologi tinggi, kebanyakan bergerak di bidang semikonduktor, komputer, telekomunikasi, dan optoelektronik. Sehingga wisata ke Taman Hsinchu bukan sekedar hiburan, tapi juga semakin membuka wawasan terkait industri semikonduktor dan teknologi di Taiwan yang berkembang dengan sangat pesat. Selain kuliah di kampus-kampus tersebut, santri alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia juga magang di perusahaan multinasional Taiwan. Sehingga bukan hanya bisa membiayai kuliah, kami juga bisa menabung, bahkan beberapa santri Bima mendapatkan peluang membuka bisnis. Dan menariknya, Taiwan yang dikenal presentasi pemeluk agama Islam belum mencapai 1%, tapi karena masyarakatnya memiliki nilai toleransi yang tinggi, kami merasakan aman dan nyaman dalam beribadah. Kami bangga menjadi alumni SMK unggulan Bina Insan Mulia. Adik-adik SMK unggulan Bina Insan Mulia, kami tunggu di sini ya. Kalau dengar kata Tunisia, apa sih yang kalian bayangin? Aslema ya mahleha. Labes alik. Sahat toyibah. Gimana kabarnya sobat manis? Kalian pikir kampus tertua di dunia Harvard University atau Oxford University? No.
Marhaba fi Tunisia. Kami, puluhan alumni Madrasah Aliyah Unggulan Bertaraf Internasional Bina Insan Mulia yang sedang melanjutkan studi di Tunisia. Kampus ini merupakan kampus tertua di dunia loh, yang didirikan pada tahun 737 Masehi. Wah, keren ya. Menariknya, dulu Zaytuna University bermula dari halaqah-halaqah masjid loh. Jadi, masjid bukan hanya sebagai tempat sholat saja ya. Pada masa itu, datang para pelajar dari berbagai penjuru dunia, hingga muncullah cendekiawan-cendekiawan muslim ternama, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Arafah, Ibnu Ashur, dan masih banyak yang lainnya. Hingga saat ini, Zaytuna University masih menjadi magnet keilmuan Islam di dunia loh. Wow, hebat ya. Ada berbagai macam disiplin ilmu loh yang kami pelajari di sini, seperti Islamic Civilization, Quranic Studies, Islamic Law, Islamic Finance, dan masih banyak yang lainnya. Eits, kami bukan hanya saja belajar di Zaytuna University, kami juga ada yang belajar di kampus-kampus favorit lain, seperti Manuba University, SUS University, Tunis University, dan lain sebagainya. Tentunya disiplin ilmunya berbeda ya, mencakup International Relationship, Business Management, Computer Engineering, Humaniora, Psikologi, dan masih banyak lagi. Jangan salah ya, meskipun Tunisia ini 99% penduduknya muslim dan termasuk negara Timur Tengah, tapi budaya di dalamnya beragam akan budaya Eropa loh. Misalnya dalam hal berpakaian, masyarakat Tunisia menggabungkan unsur tradisional seperti jebah dan sassia dengan elemen gaya Eropa seperti jeans dan kemeja, dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman dan tetap terjaga dalam keseimbangan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Karena memang laut Tunisia berbatasan langsung dengan Italia ya. Kemajuan Tunisia juga dapat dilihat dari program Clean Up Man loh, untuk meningkatkan kesadaran kebersihan masyarakatnya. Jadi jangan ragu akan kebersihan Tunisia ya, yang tentunya berbeda dari negara lain. Tunisia ini mengusung perpaduan unik antara Islam tradisionalis dan modernis loh, di mana nilai-nilai keislaman tetap terjaga dalam keseimbangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Tunisia, sebuah negara di Afrika Utara yang mungkin belum terlalu populer di telinga banyak orang, ternyata menyimpan keindahan yang luar biasa. Negeri ini menawarkan pesona wisata yang begitu beragam, mulai dari sejarah kuno, budaya unik, hingga keindahan alam yang memanjakan mata. Setiap sudut Tunisia seolah menyimpan cerita menarik yang siap untuk dijelajahi. Berjalan-jalan di Tunisia, wisatawan bisa menemukan banyak tempat ikonik, mulai dari reruntuhan bersejarah di Kartaj, pesona kota tua Sidi Busaid yang cantik bernuansa biru putih, hingga keindahan Gurun Sahara yang membentang luas. Tak hanya itu, Tunisia juga memiliki pantai-pantai indah di sepanjang Laut Mediterania yang cocok untuk bersantai dan menikmati suasana tropis. Jangan salah, di Tunisia juga ada salju loh. Wih, seru kan? Mau tahu banyak tentang kampus di Tunisia? Yuk ikuti keseruannya kami. Assalamualaikum ya jamaah. Kami alumni Madrasah Aliyah Unggulan Bertaraf Internasional Bina Insan Mulia yang melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bukan sesuatu yang asing lagi jika setiap tahunnya Madrasah Aliyah Unggulan Bina Insan Mulia rutin mengirim santri-santrinya untuk melanjutkan studi di sini. Tercatat saat ini sudah ada ratusan alumni Madrasah Aliyah Unggulan Bina Insan Mulia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo dengan mengambil berbagai jurusan yang berbeda-beda seperti Syariah Islamiyah, Akidah dan Filsafat, Hadis, dan sebagainya. Universitas Al-Azhar merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di dunia. Dari rahimnya telah lahir banyak sekali ulama yang menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan konsep wasati ke seluruh penjuru dunia. Konsep Islam tersebut adalah sebuah manhaj moderat yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Nilai-nilai di dalamnya membentuk garis linear dengan apa yang dulu kami dapat di pesantren Bina Insan Mulia. Di tempat itu kami diajarkan untuk senantiasa beragama dengan damai dan juga tidak kaku terhadap perkembangan zaman yang serba instan seperti sekarang.
Mesir bukan hanya dikenal dari sisi akademiknya, tetapi juga memiliki daya tarik luar biasa di bidang pariwisata. Sebagai salah satu negara peradaban tertua di dunia, Mesir menyimpan banyak sekali warisan sejarah, mulai dari piramida di Giza, kuil Karnak di Luxor, hingga kota tua di Alexandria. Namun, Mesir bukan hanya tentang kejayaan masa lalu. Saat ini, negara ini tengah bertransformasi menjadi salah satu yang termaju di Afrika. Pembangunan ibu kota baru yang super modern menjadikan Mesir bak Dubai di benua Afrika. Kota ini dilengkapi dengan moda transportasi canggih seperti monorail, gedung pencakar langit tertinggi di Afrika, serta masjid megah yang berdiri di tengah gurun pasir. Mesir kini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga modernitas masa depan. Perpaduan antara sejarah dan inovasi inilah yang menjadikan Mesir semakin menarik untuk dijadikan destinasi pendidikan. Dengan segala upaya dan doa, kami berharap dapat turut menjadi agen perubahan dunia sambil menjunjung tinggi nilai keislaman yang rahmatan lil alamin dan sesuai dengan apa yang telah guru-guru kami ajarkan. Tentu, kami sangat bangga menjadi alumni Madrasah Aliyah Unggulan Bina Insan Mulia. Saya Khotam. Saya Zulfan. Saya Kafa. Saya Azhar. Saya Nikmah, saya Zakia, saya Windy, saya Azkia, saya Demara, dan saya Giska. Assalamualaikum sahabat semua. Labas Kider, Kushimizian. Gimana kabarnya hari ini? Kami adalah alumni dari Madrasah Aliyah Unggulan Bertaraf Internasional Pesantren Bina Insan Mulia yang melanjutkan kuliah di Maroko. Saat ini kami sedang menempuh jenjang pendidikan S1 Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Al-Qarawiyyin Casablanca, Maroko. Maroko merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika bagian utara yang memiliki kekayaan dan keragaman akan budaya. Dipengaruhi oleh tradisi Arab, Berber, dan Prancis, kebudayaan ini tercermin dalam arsitektur, musik, tarian, dan kulinernya. Maroko terkenal dengan memiliki arsitektur yang unik, seperti Masjid Sansani di kota Casablanca yang memiliki menara tertinggi di dunia. Juga ada loh kota tua terbesar di benua Afrika terletak di kota Fes. Maroko memiliki sejarah yang kaya dengan peninggalan-peninggalan sejarah seperti kastil di Rabat yang dibangun pada abad ke-12 serta menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak Sultan Maroko. Maroko juga memiliki keragaman bahasa, yakni bahasa Arab dan Berber sebagai bahasa resmi, serta bahasa Prancis dan Spanyol yang juga umum digunakan. Maroko terkenal dengan keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut tamu dengan hangat dan ramah. Siapa bilang di Maroko cuma ada gurun pasir doang? Kampus kita di samping Samudra Atlantik dan di sini juga ada salju loh. Di sini juga banyak sekali makam para ulama seperti Syekh Imam Jabuli, pengarang kitab Dalailul Khairat, dan Syekh Ibnu Ajurum, pengarang dari kitab Jurmiyah. Info selengkapnya bisa langsung kunjungi akun Mima Maroko ya teman-teman. Di Maroko seru loh, yuk join. Halo, kenalin, aku Huda. Aku alumni angkatan kedua dari MA Unggulan Bina Insan Mulia Cirebon. Sekarang aku kuliah di Australia sambil bekerja. Tepatnya di Brisbane, Queensland. Apa sih enaknya kuliah di Australia itu? Yang pertama, Australia adalah destinasi populer untuk pelajar internasional karena kualitas pendidikannya yang tinggi. Australia memiliki beberapa universitas terbaik di dunia yang menawarkan program-program berkualitas tinggi. Sistem pendidikan di Australia sangat dihargai dan diakui secara global loh. Dan yang kedua, Australia adalah salah satu negara berbahasa Inggris teraman yang paling dekat dengan Indonesia. Kita bisa kemana-mana sendirian tanpa harus takut.
Yang ketiga, keragaman budaya. Ada banyak banget kultur-kultur berbeda yang bisa kalian eksplorasi di sini. Dengan adanya banyak murid internasional dari berbagai negara, sangatlah mudah untuk membuat teman. Oke, segitu dulu videonya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, halo, aku Imelda, salah satu alumni Angkatan 4 MA Unggulan Bina Insan Mulia yang melanjutkan pendidikan di Prancis. Prancis merupakan negara yang terkenal kaya akan budaya dan fashionnya. Di samping itu, Prancis juga merupakan negara dengan keunggulan pendidikan yang tinggi dan berinvestasi banyak dalam penelitian. Sehingga beberapa universitas di Prancis secara konsisten masuk dalam klasifikasi ranking internasional paling bergengsi. Universitas-universitas di Prancis juga menawarkan program-program berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, berbeda dengan pemberitaan yang kita ketahui, Prancis justru merupakan negara dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama dan budaya. Dan yang terakhir, Prancis juga merupakan negara yang terletak di wilayah strategis, sehingga kita bisa berpergian ke berbagai negara Uni Eropa lainnya, bahkan hanya dengan menggunakan kereta. Jadi, teman-teman mau lanjut studi kemana nih? Assalamualaikum semua, kenalin aku Widiarti Putri Sunandar, alumni pesantren Bina Insan Mulia yang sedang melanjutkan program Ausbildung sebagai Heiltjährungspflegerin di Jerman. Ausbildung Heiltjährungspflegerin adalah program pelatihan yang mempersiapkan individu sebagai profesi perawat dan pendidik bagi orang-orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Program Ausbildung ini sangat membentuk mental dan wawasan, sekaligus menjadi pengalaman berharga yang mempersiapkanku untuk jenjang karir berikutnya. Peserta Ausbildung juga mendapatkan fasilitas seperti uang saku, asuransi, pelatihan bahasa, serta sertifikat resmi yang diakui secara nasional. Dan juga sekolahnya itu dibiayai oleh perusahaan atau pemerintah Jerman. Dan aku sendiri sekolah di San Loreto Swiss-Gemun yang berjarak 2 jam naik kereta dari apartemen aku. Sebelum aku mengikuti program Ausbildung di Jerman, aku mengikuti program Freiwilligendienst Sozialjahr atau biasa disebut volunteer. Dengan pengalaman ini, aku sangat merasa bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Kiai Haji Imam Jajuli LCMA atas bimbingan dan doa-doanya yang selalu menyertai langkah kami. Dan juga para guru-guru kami tercinta, asati dan asatidah di pesantren Bina Insan Mulia, yang telah membekali kami dengan akhlak dan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Untuk adik-adik tercinta, teruslah belajar dengan sangat penuh harapan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan menjelajahi dunia. Kami tunggu kalian di negeri mesin dan teknologi. Stay tune terus ya. Ciao. Hello everyone, saya Saka, salah satu alumni angkatan pertama SMA unggulan pesantren VIP Bina Insan Mulia 2 yang melanjutkan studinya di Asia Pacific University Malaysia. Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki julukan negeri jiran. Penduduknya pun beragam etnis, mulai dari Melayu, Cina, dan juga India. Bahasa komunikasi resminya mereka itu adalah bahasa Melayu, yang hampir miriplah sama bahasa Indonesia. Jadi aku sebagai orang Indonesia tidak kesusahan untuk berkomunikasi di sini. Selain bahasa Melayu, mereka juga menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi juga, sehingga para pengunjung asing pun mudah untuk berkomunikasi dengan penduduk asli Malaysia. Pendidikan di sini juga tidak kalah saing dari negara ASEAN lainnya, di mana Malaysia menempati peringkat ketiga setelah Singapura dan Thailand.
Nah, untuk kampusku itu kampus internasional juga, di mana banyak dari mereka berasal dari berbagai negara. Bahkan mahasiswa lokalnya aja itu hampir sedikit dibandingkan dengan mahasiswa asingnya. Saking banyaknya mahasiswa asing dari berbagai negara, hampir tiap hari mereka selalu mengadakan hari kemerdekaan negara lain atau bahkan membuat sebuah event pentas seni yang justru diorganize oleh mahasiswanya sendiri. Dan ini bagus buat kita belajar gimana membangun sebuah event. Jurusan di kampus ini menyediakan bidang teknologi, inovasi, dan futuristik. Salah satunya jurusan Computer Science Cyber Security, jurusan yang kuambil. Jujur selama masa pembelajaran ini benar-benar tantangan yang sangat sulit, menggunakan logika dan juga matematika. Tapi yang paling aku suka itu bergaul dengan orang lain dari berbagai negara, di mana di sini kita berbagi cerita dengan yang lain atau bahkan belajar bahasa asing mereka, yang membuat perkuliahan di sini terasa menyenangkan. Gimana Santri Bima, tertarik untuk belajar di sini? Sobahul Full ya Jamaah, kami adalah alumni SMK Unggulan Bina Insan Mulia yang kini melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Banyak yang mengira bahwa lulusan SMK hanya akan berkarir di dunia industri. Tapi kami adalah bukti bahwa SMK Unggulan Bina Insan Mulia bukan batasan untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Dengan keterampilan skill yang kami peroleh di SMK dan pendidikan akademik di bidang agama selama di pesantren, ratusan alumni SMK Unggulan Bina Insan Mulia melanjutkan perjalanan akademik di salah satu universitas Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sebagai alumni SMK Unggulan, kami dibekali dengan keterampilan di bidang komputer, media, dan komunikasi, mulai dari produksi video, editing, hingga public speaking. Di era digital, keahlian ini sangat mendukung kami dalam menyebarkan ilmu, mendokumentasikan perjalanan akademik, serta berkontribusi dalam dunia dakwah dan pendidikan. Namun, belajar di Al-Azhar bukan hanya soal akademik, tapi juga tentang menyelami tradisi keilmuan yang telah berlangsung berabad-abad. Tradisi ini telah melahirkan banyak ulama dan pemikir Islam yang membawa nilai-nilai wasatiyah, Islam yang moderat, dan membawa rahmat bagi semesta. Mahasiswa Indonesia di Mesir memiliki berbagai organisasi yang menjadi wadah pengembangan diri seperti PPMI, PCINU, dan komunitas kajian. Selain itu, kami juga menjalankan tradisi ziarah ke makam para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Laits, Imam Waqi, dan cucu baginda Nabi Sayyidina Husain. Ini bukan hanya perjalanan sejarah, tetapi juga pengingat akan perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam. Mesir adalah negara dengan peradaban yang luar biasa. Dari piramida terbesar di dunia, Sungai Nil terpanjang di dunia, hingga Fir'aun sebagai peradaban tertua, semua menjadi saksi kejayaan Mesir di masa lalu. Dengan pengalaman dan bekal dari SMK Unggulan Bina Insan Mulia, kami siap berkontribusi di dunia akademik dan media. Kami percaya bahwa SMK Unggulan bukan hanya tempat belajar keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, wawasan, visi, bahkan merealisasikan mimpi. Kami bangga menjadi alumni SMK Unggulan Bina Insan Mulia. Salut tout le monde, ça va bien? Hai sahabat manis, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Siapa bilang lulusan SMK tidak bisa melanjutkan studi ke luar negeri? Faktanya, kami puluhan alumni SMK Unggulan Bina Insan Mulia mendapatkan beasiswa studi ke berbagai kampus unggulan di Tunisia seperti Zaitunah University, Manuba University, Sus University, dan banyak lagi yang lainnya. Keren bukan? Yuk ikuti keseruan belajar di Tunisia dengan keindahannya yang memukau. Sini aku kasih tahu berikut fakta menarik studi di Tunisia. Tunisia memiliki kampus tertua di dunia, yaitu Zaitunah University yang berdiri pada tahun 737 Masehi. Kampus ini lebih tua dibanding Qarawiyyin University di Maroko,
dan Azhar University di Mesir. Kemudian, fakta lainnya adalah Tunisia dikenal kaya akan bahasa seperti bahasa Arab, Darija, dan Prancis sebagai bahasa utama. Selain itu, sebagian masyarakat juga menggunakan bahasa Spanyol dan Italia. Jadi, studi di Tunisia dapat memperkaya bahasa loh. Saja, Tunisia juga dikenal wisatawan mancanegara, khususnya Eropa, sebagai destinasi paling menarik untuk dikunjungi. Wow, kenapa ya? Mari kita ulik. Tunisia terletak di Afrika Utara, dikelilingi oleh Laut Mediterania yang indah di utara dan timur. Negara ini adalah perpaduan budaya Timur Tengah, Eropa, dan Afrika yang bisa kamu rasakan dari arsitektur bangunannya, alunan musik, tarian, dan tentu saja kulinernya yang khas. Lainnya, Tunisia ini merupakan dataran paling hijau di benua Afrika dan Timur Tengah. Maka, tak heran jika negara ini mendapat julukan Tunisia Al-Khodro, yang berarti Tunisia yang hijau dan subur. Dari oasis, pegunungan, hingga kebun-kebun luas, pesona alamnya sungguh memukau. Tunisia adalah surga bagi pecinta sejarah. Wisatawan dari berbagai belahan dunia datang untuk menjelajahi situs-situs kuno yang masih terawat hingga kini. Di antaranya, Amphitheater Elgin, bangunan yang mirip dengan Colosseum di Roma, dan selanjutnya ada Doga, kota peninggalan Romawi yang mempesona, dan masih banyak lagi. Lebih dari itu, Tunisia juga melahirkan banyak ilmuwan dan ulama besar loh, termasuk Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi pertama di dunia yang menulis karya hebat dan legendarisnya, yaitu kitab Muqaddimah. Hebatnya lagi, kami setiap minggu mengkaji kitab Muqaddimah bersama Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Di Tunisia juga ada salju loh, menarik bukan? Kami adalah mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di negeri penuh sejarah ini. Mau kenal lebih dekat dan ikuti keseruan kami di Tunisia? Yuk ikuti perjalanan kami dan temukan sisi lain Tunisia yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Pokoknya nggak nyesel deh ke Tunisia. Stay tune untuk cerita-cerita seru lainnya. Habibi, come to Tunisia.